Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Rika Dasmi Wardani dengan NIM 2014040048. Di video ini saya akan menjelaskan materi geometri bidang dan ruang tentang jarak antara titik, garis, dan bidang dengan dosen pengampu Fitria Mardika MPD. Untuk lebih jelasnya silahkan disimak video berikut ini. Check it out. Baiklah, saya akan menjelaskan materi jarak antara titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama itu jarak titik ke titik. Perhatikan gambar garis berikut, yaitu jarak antara dua titik adalah dengan menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Jadi, jarak antara titik A dan titik B adalah panjang garis AB. Dan jika titik dalam koordinat kartesius, maka jarak kedua titiknya adalah, perhatikan gambar garis tersebut. Pada titik A-nya terdapat A1, A2, dan A3, dan pada garis B-nya terdapat B1, B2, dan B3. Dan untuk mencari panjang AB, kita gunakan rumus sama dengan akar dari A1 dikurang B1 kuadrat ditambah dalam kurung A2 dikurang B2 kuadrat ditambah dalam kurung A3 dikurang B3 kuadrat. Untuk lebih jelasnya sekarang masuk kepada contoh soal, yaitu tentukan jarak antara titik P 2, 5, dan 6 dengan titik R 6, 8, dan 6. Penyelesaiannya, jarak PR sama dengan akar dari dalam kurung 2 dikurang 6 kuadrat tambah dalam kurung 5 dikurang 8 kuadrat ditambah dalam kurung 6 dikurang 6 kuadrat. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 5. Jadi jarak titik P dan R adalah 5 satuan panjang. 2. Jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Perhatikan gambar garis tersebut. Jarak titik B dengan garis G adalah panjang garis B aksen. Untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh soal. Sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik A ke garis CE. Penyelesaian. Kita gambar terlebih dahulu kubusnya dengan rusuk 6 cm seperti pada gambar. Kemudian kita ambil segitiga dari ACE. Panjang CP adalah 6 akar 3 dan panjang AC 6 akar 2 seperti pada gambar. Jarak titik A pada garis CE adalah garis AP. Untuk menentukan garis AP, kita cari terlebih dahulu cos C-nya, yaitu akar 6/3. Setelah didapatkan hasil dari cos C, kita cari sin C-nya dengan menggunakan rumus sepertiga akar 3. Sin C sama dengan AP per AC. Maka AP-nya kita ketahui nilainya yaitu 2 akar 6. Jadi, jarak titik A ke garis CE adalah 2 akar 6. 3. Jarak titik dengan bidang. Untuk menentukan jarak sebuah titik pada suatu bidang, maka terlebih dahulu ditarik garis lurus yang terdekat dari titik ke bidang, sehingga memotong bidang dan garis tersebut harus tegak lurus dengan bidang. Misalkan titik B terletak di luar bidang alfa, maka jarak titik B ke bidang alfa dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu lihat pada gambar. Jadi, jarak titik B ke bidang alfa adalah panjang garis B aksen. Contoh soal, tentukan jarak titik B ke bidang AFC pada kubus ABCDEFGH jika panjang rusuk kubusnya adalah 6 cm. Penyelesaiannya adalah kita gambar terlebih dahulu kubusnya dengan rusuk 6 cm seperti gambar. Kemudian kita keluarkan segitiga siku-sikunya dengan panjang FR akar 52 dan panjang BP 3 akar 2 seperti pada gambar. Jarak titik B ke bidang AFC adalah BR. Untuk menentukan panjang BR, kita cari terlebih dahulu cos P, yaitu sepertiga akar 3, maka sin P-nya adalah sepertiga akar 6. Panjang BR kita gunakan rumus sin P sama dengan BR per BP, maka kita dapatkan BR sama dengan 2 akar 3. Jadi jarak titik B ke bidang AFC adalah 2 akar 3.
4. Jarak dua garis sejajar. Jika ada dua garis yang sejajar, maka jarak kedua garis dengan menarik garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Seperti yang ada pada gambar, di mana garis G dan H adalah dua garis yang sejajar, maka jarak kedua garis tersebut adalah garis PR. Contoh soal. Diketahui sebuah balok ABCDEFGH dengan panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 3 cm. Tentukan jarak antara garis AB dengan garis GH. Penyelesaiannya. Terlebih dahulu kita gambar baloknya dengan panjang 8, lebar 6, dan tingginya 3. Kemudian kita keluarkan segitiga QPR-nya dengan panjang QP 6 dan QR-nya 3. Jadi, jarak garis AB ke garis GH adalah panjang garis PR, di mana mencari PR-nya yaitu PR sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah QR kuadrat, sehingga hasilnya 3 akar 5. Jadi, jarak garis AB ke garis GH adalah 3 akar 5 cm. 5. Jarak antara dua garis yang bersilang. Dua garis dikatakan saling bersilang jika kedua garis tersebut tidak sejajar dan terletak pada dua bidang yang berbeda, seperti yang terlihat pada gambar, yaitu garis AH bersilang dengan garis FC. Contoh soal. Suatu kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya A cm. Tentukan jarak garis BD dengan FC adalah. Penyelesaiannya. Terlebih dahulu kita gambar kubus seperti biasa. Kemudian kita tarik keluar segitiganya, yaitu dengan panjang segitiga QPR dengan panjang QP A/2 dan QR A/2 juga. Jarak antara BD dan FC adalah PR. Untuk mencari PR, kita gunakan rumus akar dari PQ kuadrat ditambah QR kuadrat, yang hasilnya adalah A/2 akar 2. Jadi, jarak antara BD dan FC adalah A/2 akar 2 cm. 6. Jarak garis ke bidang yang sejajar. Untuk mengukur jarak garis ke bidang yang sejajar, maka terlebih dahulu kita tentukan titik sembarang pada garis. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik tersebut ke bidang, sehingga garis yang terbentuk tegak lurus terhadap bidang. Seperti yang ada pada gambar, jarak garis G ke bidang alfa adalah garis PP aksen. Contoh soal. Suatu kubus ABCDEFGH dengan rusuk 4 cm. Jarak AE dengan bidang BDHF adalah. Penyelesaian. Terlebih dahulu kita gambar kubusnya seperti pada gambar. Jarak AE ke bidang BDHF adalah setengah dari AC. Panjang AC adalah 4 akar 2, sehingga AE sama dengan setengah dikali 4 akar 2, maka hasilnya 2 akar 2. Jadi jarak AE ke bidang BDHF adalah 2 akar 2. 7. Jarak bidang ke bidang. Untuk mengukur jarak dua bidang, pilihlah sembarang titik pada salah satu bidang. Kemudian ditarik garis lurus dari titik yang telah ditentukan ke bidang lainnya, sehingga garis yang terbentuk tegak lurus terhadap kedua bidang. Seperti yang tampak pada gambar berikut. Jarak antara bidang beta dengan alfa adalah garis AB. Di sini saya ada menyediakan beberapa soal latihan. Teman-teman bisa screenshot soalnya dan bisa dibahas bersama-sama. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.